Selamat malam Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Selamat jumpa lagi dalam persekutuan ibadah rumah tangga Jemaat Tamalandrea pada malam hari ini. Ada satu keluarga yang menjadi penghimpun untuk ibadah rumah tangga pada malam ini, yaitu Bapak Octavianus Bonggaminanga yang ada di daerah Pelayanan 9. Ada pokok doa yang kita akan dukung bersama dalam doa syafaat yang dari keluarga Pak Octavianus dalam sebagai penghimpun untuk ibadah rumah tangga malam ini. Baik Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama menyembah dan memuliakan Tuhan kita. Dijemput Bapak Ibu untuk berdiri. Kita akan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 14. Nyanyikan selamanya. Pertolongan kepada kita dalam ibadah rumah tangga pada malam hari ini adalah datangnya dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali dan kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur malam ini ada kesempatan lagi bagi kami sekalian untuk dapat mempersekutukan diri dalam persekutuan ibadah rumah tangga. Bersyukur boleh bersama keluarga kami, Bapak Octavianus Bonggaminanga keluarga, yang menjadi penghimpun ibadah malam ini. Kami semua rindu dan haus akan kebenaran firman-Mu. Kami rindu untuk dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kami lewat firman ini. Karena itu Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu menuntun menyertai kami sehingga kami dapat membaca dan merenungkan firman ini dengan baik. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Baik Bapak Ibu, kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 13. Salah satu bagian perikop Alkitab untuk renungan Gereja Toraja Mamasa minggu ini, Mazmur 13. Ini termasuk Mazmur yang pendek, hanya terdiri dari 6 ayat. Jadi semuanya kita akan baca Mazmur 13 ayat 1 sampai 6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atas aku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Demikian Bapak Ibu, bacaan firman Tuhan untuk kita renungkan bersama. Saat ini kita akan renungkan dengan topik menunggu dengan iman. Menunggu dengan iman. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya percaya tidak seorang pun di antara kita yang tidak pernah berada pada posisi menunggu. Iya. Dan ternyata yang namanya menunggu itu juga tidak mudah. Apalagi kalau yang kita sebut menunggu di sini adalah menantikan janji. Banyak anak muda yang mengungkapkannya betapa susahnya menunggu seseorang yang menjanjikan untuk bertemu dan sebagainya. Gambaran bahwa yang namanya menunggu itu juga butuh kesabaran dan butuh sesuatu yang perlu didalami untuk mampu menunggu. Jangan lupa Bapak Ibu Saudaraku, menunggu itu juga bisa membuat kita merasa tertekan dan bisa terjadi putus harap. Tetapi saya percaya setiap orang yang percaya, yang beriman akan memiliki pandangan tersendiri tentang menunggu. Mari Bapak Ibu kita belajar dari seorang yang percaya, yaitu Daud dalam bacaan kita ini, yang mengungkapkan isi hatinya, yang mengungkapkan keadaannya pada waktu itu. Kalau kita mencermati 4 pertanyaan berturut-turut dari Daud ini, luar biasa bebannya, pergumulannya. Ini lagu terkenal. Ya, pemuda jemaat Tamalandrea seperti Nona ini berapa kali menyanyikan ini.
berapa lama lagi. Sangat terkenal di lagu ini. Dalam artian bahwa ungkapan itu, perasaan itu, kita melihat di sini pemazmur sendiri seakan-akan merasa bahwa ia ditinggalkan Tuhan, ia merasa dilupakan Tuhan, ia merasa bahwa dalam bahasa Perjanjian Lama Tuhan sedang menyembunyikan wajahnya bagi Daud. Itu gambaran bahwa Daud sedang mengalami pergumulan yang sangat berat. Ia menggambarkan betapa beratnya yang ia sedang alami. Dia gambarkan dari musuh-musuhnya. Ia juga bergumul karena merasa wajah Tuhan tersembunyi. Tuhan tidak mengulurkan tangan. Berapa lama lagi Tuhan Engkau lupakan aku? Berapa lama lagi Tuhan Engkau menyembunyikan wajahmu? Berapa lama lagi Tuhan musuh-musuhku akan bergembira ria, merasa berkemenangan? Ini luar biasa Bapak Ibu, yang dialami, tekanan hidup yang dialami oleh Daud. Tapi Bapak Ibu, mari kita baca seterusnya ayat 6. Luar biasa apa yang dikatakan oleh Daud di ayat yang ke-6 ini. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau bernyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Jadi ketika ia berada di dalam pergumulan yang berat, ia berseru, Tuhan, aku menunggu jawabanmu, aku menunggu pertolonganmu, aku menunggu kepedulianmu terhadap bebanku ini, pergumulanku ini. Itu seruannya. Lalu ia menyatakan bahwa ia percaya, ia meyakini bahwa Tuhan setia. Jadi ketika Daud membawa pikirannya kembali jauh sebelum ia menderita, sebelum ia mengalami pergumulan itu, sebelum ia mengalami beban itu, ia mengalami sukacita bersama Tuhan. Kesetiaan Tuhan sudah dialaminya, dan ia percaya bahwa sekalipun Tuhan belum menjawab saat ini, tapi aku percaya, aku pernah mengalami kasih-Nya, aku percaya pada kasih-Nya, itu akan terjadi lagi. Karena itulah di ayat yang ke-6 dia bersorak, dia bernyanyi. Nah, kalau kita baca dari atas, orang yang sedang berada di dalam tekanan yang luar biasa, bagaimana mungkin ia bisa bernyanyi, bagaimana ia bersorak? Ternyata saudaraku, letaknya ada pada pemazmur mengingat sebelum ia mengalami beban itu, sebelum ia mengalami penderitaan itu, dan percaya bahwa pasti akan terjadi lagi. Karena itu aku mau bersorak. Saudaraku yang terkasih, kalau kita membaca mazmur ini dan yang kita alami sekarang, mungkin kita bisa katakan jauh lebih berat pergumulan yang dialami Daud. Tetapi kita juga bisa katakan sekarang ini bahwa kita saat ini sedang berada di dalam beban, berada di dalam pergumulan. Mungkin juga sudah ada anak-anak Tuhan yang berkata sekarang, Tuhan, berapa lama lagi Engkau menyembunyikan diri? Berapa lama lagi wabah virus corona ini akan mengancam kehidupan manusia di muka bumi ini? Berapa lama lagi kami ada di dalam penderitaan ini? Berapa lama lagi kami harus kehilangan pekerjaan? Dan banyak lagi yang bisa kita katakan kepada Tuhan. Tapi saudaraku, mari kita mengimani seperti Daud. Dalam menghadapi seperti ini, yang dilakukannya adalah berseru kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, meyakinkan pada diri bahwa mari menunggu dengan iman. Menunggu dengan iman itu
Berarti sekalipun tekanan luar biasa, sekalipun beban luar biasa, tapi kita percaya akan terjadi seperti yang pernah kita alami sebelum kita mengalami apa yang terjadi sekarang. Banyak hal yang hilang dalam kehidupan kita sekarang, terasa hilang. Bertemu dengan keluarga, bertemu dengan orang terlalu susah. Tapi percaya saudaraku, pernah Tuhan memberi waktu yang indah bagi kita semua untuk itu. Dan mari kita berkeyakinan saat ini, saatnya nanti akan terjadi seperti itu lagi. Kesetiaan Tuhan akan terus menerus, tidak pernah berubah, akan terjadi lagi. Karena itu saudaraku, mari dengan iman kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kita tunggu Tuhan akan berbuat. Kita tunggu Tuhan akan menyatakan kuasanya yang luar biasa. Kita percaya itu akan terjadi karena kita beriman kepadanya. Dengan demikian Bapak Ibu, kita akan memiliki kekuatan, kita akan terus merasakan Tuhan memampukan kita menghadapinya. Mari Bapak Ibu kita bernyanyi, mari kita bersukacita, sebab berkeyakinan Tuhan akan membuat lagi kehidupan kita menikmati kehidupan yang indah seperti dulu sebelum corona ada. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian saat ini untuk selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita bersaat teduh sejenak. Untuk setiap pribadi kita merenungkan ulang firman yang sudah kita pikirkan, yang sudah kita renungkan bersama, untuk kita serapkan pada pikiran kita, pada penghayatan iman kita, dan kita nyatakan di sepanjang hidup ini. Saat teduh selesai. Baik Bapak Ibu, kita akan berdoa syafaat setelah kita mempersembahkan pujian dari PKC 248 sambil kita mempersiapkan persembahan syukur. Serta
Baik Bapak Ibu, mari kita satukan iman dan harap kita. Kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan malam ini. Kami percaya Tuhan tahu keadaan kami. Kami percaya Tuhan mendengarkan seruan kami di tengah pergumulan pandemi COVID-19 ini. Dan sekian banyak pergumulan yang sedang dihadapi oleh kami umat-Mu. Kami rindu Tuhan menjawab kami di dalam kasih. Kami rindu untuk bersama-sama dapat mengalami lagi indahnya hidup percaya kepada Tuhan seperti dulu sebelum COVID-19. Nah, kami percaya pada Tuhan tidak ada yang mustahil. Semuanya dapat terjadi di dalam kuasa kasih. Biarlah semua jemaat-Mu di tengah menghadapi pergumulan seperti ini, kami bersama-sama menunggu dengan iman semua tindakan-tindakan Tuhan yang kami percaya indah di dalam kehidupan kami. Terlebih saat-saat sekarang ini kami dimampukan, kami disanggupkan untuk menghadapinya, tidak larut menghadapi beban, tidak larut dalam duka karena corona, karena pergumulan karena corona dan sebagainya. Tapi Tuhan akan menyatakan pada kami, Tuhan sungguh peduli akan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bersama keluarga kami, Bapak Octavianus Bonggaminanga sekeluarga yang saat ini menjadi penghimpun untuk ibadah malam ini. Kami berdoa untuk keluarga ini. Berdoa untuk Bapak Octavianus dalam pekerjaannya di PT Arga Celebes. Tuhan senantiasa memberkati sehingga dengan sukacita terus dapat mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya di dalam perusahaan ini, sehingga selalu ada damai dan bahagia untuknya. Berdoa untuk ibu rumah tangga dalam kesehariannya, dalam usahanya, Tuhan memberkati sehingga ibu rumah tangga bersama keluarga senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Berdoa untuk anak kekasih kami Alin dalam pekerjaannya di PLN Hargeulis Jawa Barat yang saat ini sedang menyelesaikan tahap OJT di awal Juli ini. Kami mohon Tuhan memberkati sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik, lancar dalam pekerjaannya, dikaruniai Tuhan kesehatan, kekuatan, sehingga anak kekasih kami Alin terus dapat bekerja dengan sukacita dan dapat menyelesaikan pekerjaannya yang akan dikerjakan di bulan ini dan seterusnya karena kasih dan rahmat Tuhan. Sekalipun jauh dari orang tua, dari Jawa Barat, tapi kami percaya Tuhan pun menyertai dan memberkatinya. Demikian juga anak kekasih kami Putri yang sedang dalam persiapan untuk memasuki semester 5 di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Kami mohon Tuhan memberkati anak kekasih Putri
sehingga dapat menyelesaikan kuliahnya dengan baik dan dapat membaktikan dirinya untuk memuliakan, mengagungkan Tuhan, karena Tuhan sungguh memberkatinya. Juga kami berdoa untuk anak kekasih Angga dalam mempersiapkan diri untuk semester genap di STAN. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, sehingga semuanya dapat dilalui dengan sukacita, dengan baik, sukses dan berhasil menjadi bagian dari hidupnya. Juga bersyukur bersama keluarga ini atas anak kekasih Romeo yang diberkati Tuhan sehingga sudah naik ke kelas 3 SMA. Tuhan kiranya memberkati anak kekasih Romeo sehingga di tahap akhir tahun akhir pelajarannya di SMA diberkati Tuhan, dapat berhasil oleh karena Tuhan Yesus yang memberkati. Kami berdoa untuk orang tua keluarga kami ini, baik yang ada di Mamasa maupun yang ada di Toraja dalam masa tuanya, dan seluruh keluarga dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka, Tuhan mengasihi mereka. Terlebih yang ada pada masa tua, Tuhan terus memberi kekuatan dan kesehatan, sehingga selalu ada syukur dan pujian dari kami anak-anak-Mu, karena Engkau senantiasa membuat kami menikmati kehidupan yang indah di dalam Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk orang tua terkasih kami, Bapak Darius J. Bamba atau Bapak Lia Dapel 5, saat ini sedang berada di dalam kelemahan tubuh. Juga seluruh anak-anak Tuhan yang sedang ada pada masa-masa pemulihan, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Kami mohon Tuhan memberkati mereka semua, Tuhan mengasihi mereka semua, sehingga setiap orang yang sakit, orang tua kami Bapak Lia, dapat dipulihkan oleh Tuhan, dapat disembuhkan oleh Tuhan, dimungkinkan oleh Tuhan untuk melanjutkan kehidupannya yang indah karena imannya kepada Tuhan, bersama dengan keluarga dan anak-anak cucu, senantiasa mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Sebab Tuhan selalu menunjukkan dan membuktikan kepada kami bahwa Tuhan mengasihi setiap orang dalam keadaannya. Orang yang sakit disembuhkan, orang yang lemah dikuatkan, orang yang bekerja diberi kekuatan, dan semua yang kami butuhkan, kami percaya Tuhan menyediakan untuk kami. Karena itu Tuhan, kami akan terus-menerus menunggu semua wujud kasih-Mu dalam hidup ini dengan iman dan pengharapan kami, sehingga kami terus berkesaksian bahwa sekalipun kami orang yang percaya juga dapat mengalami pergumulan, dapat mengalami beban hidup, tapi kami percaya Tuhan Yesus bersama dengan kami. Berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk pemerintah kami. Hikmat dari-Mu kiranya selalu ada pada setiap orang di persada Nusantara ini, sehingga kami semua terus berkeyakinan bahwa Tuhan Yesus, dalam kuasa Yesus, virus corona akan dapat disingkirkan dari muka bumi ini oleh kuasa Yesus sendiri. Kami berdoa untuk Gereja Toraja Mamasa, untuk semua jemaat di Tamalan Rea ini. Tuhan berkati dan semua orang yang percaya kepada-Mu. Tuhan senantiasa menjadi tempat kami membawa semua harapan, dan Tuhan adalah jawaban doa dan harapan kami semua.
Berdoa untuk anak-anak Tuhan tim multimedia Jemaat Tamalan Ria. Sepanjang hari ini lagi bekerja di sini sejak dari tadi pagi sampai saat ini. Kami mohon Tuhan memberkati, mengasihi mereka, menguatkan mereka, menuntun mereka dengan Roh Kudus, sehingga apa yang mereka lakukan adalah untuk kemuliaan nama-Mu. Juga anak kekasih kami Nona yang membantu kami dalam ibadah ini, kelancaran ibadah ini, Tuhan berkati, Tuhan sertai, semua rencananya diberkati oleh Tuhan, semua yang dikerjakannya diberkati oleh Tuhan, karena kekasih kami ini akan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Bapa di surga, ini doa kami, ini harapan-harapan kami, syukur dan pujian kami, ungkapan-ungkapan iman kami. Tuhan kiranya berkenan. Semuanya ini dipersembahkan kepada-Mu Bapa di surga, melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan segera mengakhiri ibadah kita ini. Untuk itu jemaat dijemput berdiri. Kita kembali akan mempersembahkan pujian PKJ 282. Jemaat yang terkasih, pulanglah ke dalam kehidupanmu setiap hari dengan selalu memuliakan Tuhan kita. Jadilah berkat bagi sesama, dan dengan iman terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian saat ini untuk selama-lamanya. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Ibadah kita telah selesai. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.